Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan bagaimana caranya kita menangani penyakit angin merah atau yang disebut dengan penyakit angin jahat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetaplah bersama kami karena di sini kita akan memberikan contoh bagaimana cara pembuatannya dan apa saja yang kita butuhkan untuk menangani penyakit angin merah ini. Nah, saudaraku, yang pertama di sini kita telah menyiapkan bahannya, yaitu yang pertama kita menggunakan jahe merah. Yang pertama kita menggunakan jahe merah, yang kedua kita menggunakan minyak kayu putih. Nah, ini saudaraku mau pakai minyak apa terserah, yang penting kita di sini memakai minyak kayu putih. Kita tidak merekomendasikan mereknya. Jadi untuk mereknya saudaraku bisa memilih apa saja. Yang penting kita menggunakan minyak kayu putih serta dengan menggunakan yaitu halia merah atau jahe merah. Nah, inilah contohnya seperti ini jahe merah. Nah, cara pembuatannya di sini yang pertama sekali kita mengambil jahe merah ini sebesar 2 buah sebesar induk jari seperti ini, 2 seperti ini. Nah, kemudian kita bersihkan dulu kulitnya supaya tidak terdapat sesuatu apapun yang lain daripada halia ini sendiri atau daripada jahe merah ini sendiri. Nah, baik kulitnya maupun pasir dan sebagainya, ini tentunya kita bersihkan dulu. Yang pertama dengan mengupas kulitnya atau dengan mencuci dan barang sebagainya. Nah, yang setelahnya kita ambil alat tumbuk. Boleh jadi ini kita menggunakan blender, boleh juga dengan menggunakan alat tumbuk seperti ini. Kemudian halia atau jahe merah ini kita cincang. Kita halus-haluskan dengan menggunakan pisau atau barang sebagainya. Yang tujuannya ini hanyalah untuk memudahkan kita di dalam membuat penumbukan. Nah, setelah kita cincang, ini jahenya kita tumbuk dulu. Kita tumbuk hingga halus. Setelah jahenya kita tumbuk halus, contohnya seperti ini ada jahe yang telah kita tumbuk di dalamnya. Contohnya setelah kita tumbuk halus seperti ini, jahenya yang telah kita tumbuk misalkan contohnya seperti ini. Nah, setelah halus seperti ini kita masukkan ke dalam piring atau tempat dan sebagainya. Yang tujuannya di sini kita hanyalah untuk dapat menyatukan antara jahe merah dengan minyak kayu putih. Nah, yang kemudian selanjutnya di sini kita mengambil minyak kayu putih. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk pemakaian minyak kayu putihnya ini secukupnya saja. Karena ini yang tujuannya kita di sini akan menggunakan minyak ini untuk minyak oles. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita gunakan seperti ini kita pijit-pijit. Yang tujuannya kita remas seperti ini. Tujuannya supaya air jahenya keluar. Nah, sementara untuk rasanya ini juga dia seperti ada rasa dia masuk ke dalam kulit. Nah, minyak inilah yang akan kita pakai atau yang akan kita gosok di tempat yang kita merasa sakit. Karena sifatnya penyakit angin merah ini badan kita terasa panas. Atau misalkan sakit di bagian perut atau di bagian di bawah dada atau di bagian punggung, ini sifatnya sakit sekali. Kita bagaikan tertusuk-tusuk. Inilah minyak ini langsung kita tempel di tempat yang sakit. Kalau sakit di perut kita tempel di perut, kita gosok di perut. Kalau sakit di bagian dada bagian bawah kita gosok di bagian. Cuma kalau di areal dada ini jangan kita menggosok-gosoknya terlalu keras karena sifat kulit dada kita lembut, maka cukup dengan menempelkan saja di bagian dada, insya Allah angin ini akan keluar. Nah, kalau terasa sakit di bagian pinggang atau di bagian punggung, ini bisa kita menggosoknya walaupun agak sedikit keras, itu tidak apa-apa. Insya Allah, jika memang penyakit yang kita hadapi ini adalah penyakit angin merah, insya Allah ini cukup sekali menggunakannya, anginnya ini langsung keluar. Nah, ini cara
untuk pemakaian yang ketika kita buat langsung kita pakai. Nah saudaraku, bagaimana caranya kita membuat untuk penyimpanan? Nah, barangkali saudaraku ini ingin menyimpannya. Nah, kalau untuk menyimpannya, cara kita buat, saudaraku, yang pertama harus menyiapkan wadah dulu tempat penampungannya. Nah, setelah jahenya yang kita tumbuk ini kita masukkan ke dalam tempat seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Jahe yang telah kita tumbuk halus ini semuanya kita masukkan ke dalam tempat penampungan atau ke dalam botol. Nah, contohnya seperti ini. Ini jahe yang kita masukkan semua. Ini caranya untuk membuat untuk penyimpanan, untuk barang persiapan. Siapa tahu barangkali nanti kapanpun kita butuhkan, minyak ini sudah ada. Karena sifat penyakit angin merah ini terkadang datangnya dengan tiba-tiba. Terkadang ketika kita tidur malam, begitu kita bangun, kita sudah merasa sakit. Dada terasa sesak, atau punggung kita, atau pinggang kita yang terasanya bagai tertusuk. Nah, setelah kita masukkan jahe yang telah kita tumbuk ke dalam botol seperti ini, lalu saudaraku masukkan minyak kayu putihnya ke dalam. Tuangkan minyak kayu putih seperti ini ke dalam. Ini kalau untuk ukurannya, kalau misalnya jahe merah yang telah kita tumbuk ini sebesar 2 induk jari seperti ini, sebesar 2 induk jari seperti ini kita menggunakan minyak kayu putihnya ini sebanyak 20 mili atau 20 cc. Atau kalau botol seperti ini, cukup kita memasukkan minyak kayu putihnya setara dengan dedak atau dengan jahe yang telah kita tumbuk. Contohnya seperti ini. Ini langsung kita tutup. Ini kita simpan. Ini kita simpan. Karena setelah ini kita simpan bisa tahan dalam waktu yang cukup lama. Karena semakin lama penyimpanannya, ini air jahenya akan menyatu dengan minyak kayu putih. Nah, minyak inilah yang akan kita gunakan untuk mengobati penyakit angin. InsyaAllah saudaraku, kalau ini yang kita pakai untuk menangani permasalahan angin kita, InsyaAllah begitu kita gosok, tidak dalam jangka 5 menit angin langsung keluar. InsyaAllah dalam waktu 5 menit angin langsung keluar. Inilah cara menangani penyakit angin merah atau penyakit angin jahat. Nah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa, nah saudaraku, bila merasa video yang kami bagikan ini merasa bermanfaat, tolong untuk dibagikan. Juga jangan lupa di-subscribe bagi yang belum subscribe, juga di komen dan di like supaya kiranya channel ini berkembang dengan baik, agar kiranya kita selalu senantiasa di dalam membagikan ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan tentang pengobatan tradisional. Mungkin pada kesempatan kali ini, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.